Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Denny Jia. Pak Denny, tadi kita bicara soal golput. Yang paling rugi Pak Jokowi. Jika golput. Ya? Jika golput. Jadi kita bisa pilah golput per segmen. Sudah jelas bahwa ada 6 kantong suara yang juga datanya makin kokoh ya. Pak Jokowi dia menang di pemilih Wong Cili, menang di pemilih Muslim, di pemilih minoritas, pemilih emak-emak, milenial. Jika terjadi banyak golput dari segmen ini, Jokowi dirugikan. Prabowo menang di pemilih terpelajar, walaupun jumlahnya hanya sekitar 10-12%. Jika lebih banyak golput di kalangan terpelajar, Prabowo dirugikan. Nah, di Muslim pun juga kita bisa bagi lagi. Kalau Muslim ini Muslim yang konservatif, yang lebih punya orientasi pada FPI, HTI, PKS, dan negara Timur Tengah, ya. Jika di segmen ini lebih banyak golput, Prabowo dirugikan. Tapi kalau Muslim yang moderat, yang banyak golput, abangan, Jokowi dirugikan. Nah, kita lihat sekarang ini, bagaimana di 30 hari terakhir ini, mereka semua memobilisir supaya jangan golput di pendukung masing-masing. Nah, sekarang kita lihat, bahkan alasan golput itu beda-beda. Nah, sekarang yang paling mungkin golput itu orang khawatir di pemilih minoritas. Mengapa minoritas? Karena nanti coblosnya tanggal 17 April itu hari Rabu. Jumat udah Paskah. Rabu libur, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur. Ya. Kamis jadi hari Jepit itu. Besar kemungkinan jika tidak ada terapi yang keras sekali dari para pastor, pendeta, tokoh-tokoh minoritas untuk membawa kaum minoritas ini datang ke TPS, akan terjadi golput yang besar di kaum minoritas dan Jokowi yang sangat merugikan. Padahal potensi suaranya 80% ya di situ. Karena di sini Jokowi menangnya 80%, lawan 15%. Tinggi sekali. Ya. Kalau ini hilang atau tinggal sedikit, hilang Jokowi. Ya. Jadi alasan di kalangan ini adalah hari libur. Dan mereka mungkin khawatir ada kerusuhan, lebih baik angkat kaki sesegera mungkin. Ya. Jadi itu yang bisa ditangani. Nah, sementara kalau di kubunya Prabowo ini, kalau untuk pelajar, alasan mereka untuk golput juga ada, salah satunya ini protes politik. Kadang mereka berasa ini Prabowo ini soal isu HAM nggak beres, ya, sementara Jokowi isu HAM juga tidak begitu komit, ya. Mereka memilih tidak datang. Atau mereka apatis. Apatis itu justru karena tahu politik dan melihat nggak banyak terjadi perubahan ini, memilih antara Coca-Cola dan Pepsi Cola. Nggak banyak bedanya, mereka nggak datang. Kalau di sini banyak golput, Prabowo dirugikan karena Prabowo menang. Nah, di kalangan Wong Cili, aksi protesnya beda lagi. Golputnya seringkali bukan karena mereka aksi protes atau mereka apatis, tapi karena kerja harian. Mereka harian kerja diupah secara harian, mereka datang ke TPS, hilang uang hariannya itu. Nah, kalau ini terjadi terlalu banyak, Jokowi yang dirugikan karena majoriti dari Wong Cili, Jokowi yang menang. Jadi kita lihat per segmen ini alasan golput macam-macam dan siapa yang dirugikan itu juga beda-beda. Ya. Secara total jamleh, makin banyak golput, makin Jokowi yang dirugikan karena dia menang hampir di semua segmen. Kalau misalkan golput itu 30%, hampir sama dengan pemilu sebelumnya, gimana Pak? Nah, jika 30% golput ini terjadi secara proporsional. Terjadi secara normal, yang saya maksud normal itu adalah dalam random statistik itu jumlah golput dari pihak Prabowo dan golput dari pihak Jokowi juga proporsional juga. Misalnya 30% dari pihak Jokowi nggak datang, dari pihak Prabowo juga nggak datang 30%, proporsional, nggak mengubah situasi. Yang kadang-kadang terjadi, walaupun sangat jarang, ini golputnya tidak proporsional, tidak normal, jauh lebih banyak golput dari satu pihak ini yang nggak datang. Misalnya pihak Jokowi, itu bisa berubah situasinya. Untuk contohnya, kita kasih contoh teoritik saja. Dua tokoh, A sama B, A di hari survei menang 10% dari B, ya. Tapi golput terjadi 40%. Yang jauh lebih banyak dari tokoh pendukung A bisa kalah itu. Bukan karena benar-benar kalah di pemilih warga negara, tapi kalah karena yang milih dia nggak datang. Yang nggak datang nggak dihitung. Jadi golput itu besar sekali efeknya. Nah, Pak Denny sudah melihat dari dua kubu ini punya strategi untuk mendongkrak tingkat keterpilihan supaya golputnya berkurang. Jadi saya lihat
dari pihak Jokowi dia lancarkan relawan untuk door to door. Untuk wilayah terutama Wong Cilik ya, mereka datang ke rumah-rumah itu, menjemput ketok pintu, ngajak orang datang ke TPS. Sebanyak mungkin ya, terutama di wilayah-wilayah yang mereka menang. Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kantong suara paling besar Jokowi kemenangannya Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu relawan door to door ke sana. Ya. Nah, di pihak Prabowo kita tahu akan ada seruan sholat subuh berjemaah sebanyak mungkin di dekat ke TPS, masjid di sana ya. Mereka kumpulkan warga di sana, sholat subuh, mungkin makan pagi bersama, setelah itu bareng-bareng datang ke TPS. Karena mereka tahu kekuatan mereka itu ada pada mobilisasi grassroots itu. Ya. Saya dengar juga kontak-kontak pada tokoh-tokoh minoritas, pastor, pendeta, sudah diumumkan juga di gereja-gereja bahwa jika ingin pergi ke luar negeri, melancong, ke tamasya, pulang kampung, silakan setelah TPS. Atau setelah mencoblos. Ya. Itu sudah mulai digerakkan. Kita tidak tahu seberapa besar golput nanti ya, yang tercatat pada 2014 sampai 2019, 25% sampai 30%. Jika mobilisasinya sangat kencang, sangat mungkin dia lebih rendah golputnya itu. Bahkan bisa jadi di bawah 25%. Lebih paling kecil dalam sejarah pemilu presiden langsung ya, jika memang terjadi. Pak Denny, kalau kita bandingkan dengan Pilpres 2014, ini kan jelang sebulan. Nah, menurut Pak Denny, tahun ini perubahannya, apakah perubahan suara ya, perubahan suara itu akan sama dengan pemilu sebelumnya atau ini tetap stabil aja nih sampai hari hanya nanti? Ya, kita kalau lihat flashback 2014 ya, ketika juga Jokowi lawan Prabowo, itu H-seminggu, H-14 hari, selisih Jokowi lawan Prabowo tinggal 0,5%. Tinggal 0,5%? Tinggal 0,5%. Wah, itu gempar itu. Dari tadinya 20% sampai seperti ini, terus menyusut H-14 hari tinggal 0,5%. LSI pergi ke banyak daerah itu untuk merespon ini. Ya. Itu faktor penyebabnya apa waktu itu? Waktu itu yang penyebabnya adalah attacking yang begitu keras kepada Jokowi. Isu-isu PKI, isu-isu Cina, dan juga aneka masalah orang tua, segala macam itu. Begitu keras dan waktu itu rakyat begitu rentan pada hoax. Dan Prabowo punya cukup banyak logistik untuk bergerak ke banyak tempat. Ya. Nah, sekarang itu nggak kelihatan lagi itu. Nah, sebelum sekarang ya, waktu itu kan selisihnya tinggal 0,5%. Lalu kenapa tiba-tiba suara Pak Jokowi bisa unggul sampai 6% tuh? Nah, kemudian di 10 hari terakhir itu mobilisasi besar-besaran yang door to door tadi dari pihak Jokowi ya, rumah ke rumah ya, dimobilisir semua kekuatan itu, yang akhirnya terjadi selisih pun hanya 7%. 7% itu selisih yang kecil karena mereka pernah selisihnya lebih dari 30%. Kira-kira 6 bulan sebelumnya. Lebih dari 30% itu ada semua record di Google itu. Ya. Akhirnya jadi hanya 7%. Nah sekarang kita 25%, kita nggak tahu nih ujungnya nanti bagaimana kejadiannya itu. Ini prediksi Pak Denny, Pak Jokowi menang apa kalah nih? Prediksi Pak. Jika semuanya normal, jadi saya pakai jika ya? Bahasa sains pakai jika ya. Iya, jika semuanya normal, tak ada skandal besar yang terbongkar dari pihak Jokowi jika ada. Tak ada juga blunder yang besar, ucapan-ucapan yang minta ampun sensitifnya dalam sisa waktu. Juga tak ada bencana ekonomi nasional yang besar. Dan golput itu juga proporsional, Jokowi menang. Menang juga mungkin menang dengan angka yang lebih besar ketimbang 2014 ya. Bisa 60% ya? Bisa 60%. Ya. Kita lanjut dengan jika tadi dengan ya. Jika tadi. Dengan jika faktor Romi berpengaruh nggak? Romi tidak besar pengaruhnya karena kasus dia itu kasus yang terpisah. Ya. Beda jika kasusnya itu bagian dari instruksi presiden dan berangka misalnya pengumpulan dana kampanye. Wah kalau terjadi itu skandal Jokowi lewat Romi ya. Kalau ini orang tahu skandal Romi pribadi terpisah, ini jual beli jabatan kabarnya ya di Kementerian Agama yang pasti nggak ada hubungannya dengan kampanye Jokowi ya. Jadi orang bisa memisahkan itu sehingga dia mengalami terisolasi ya. Sama seperti di Amerika Serikat ketika Bill Clinton maju, itu Dick Morris yang menjadi orang dekat dia terkena skandal juga. Skandal waktu itu lebih heboh lagi tuh ya. Dia selingkuh dengan wanita, tapi percakapan dia tentang Clinton, memberikan advice ke Clinton, didengar oleh pelacur itu.
sehingga akhirnya jadi heboh di Amerika. Dia mundur sama kayak sekarang ini situasinya, tapi nggak ada pengaruh, Clinton masih menang terus. Kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama Pak Denny J.A.